Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang mata kuliah pemrograman website 2. Pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang Flash, yaitu salah satu framework yang terdapat dalam bahasa pemrograman Python. Kita langsung saja ya ke materi. Untuk pokok bahasan kita pada kali ini, kita akan belajar tentang Python, apa itu Python, kemudian kita akan berkenalan juga dengan Flash serta instalasinya bagaimana. Next, Python adalah bahasa pemrograman komputer sama layaknya seperti bahasa pemrograman lainnya, jadi seperti C, bahasa C, bahasa C#, bahasa C++, dan lain sebagainya gitu ya. Python disusun pada Desember 1989 oleh Guido van Rossum di Centrum Wiskunde en Informatica CWI, sebuah pusat riset di bidang matematika dan sains. Publikasi pertama bahasa Python dilakukan oleh van Rossum pada tahun 1991 dengan label version gitu ya 0.9.0 yang kemudian disusul dengan versi selanjutnya yaitu 1.0 pada tahun 1994. Keunggulan dari Python sendiri yaitu Python memiliki konsep desain yang bagus dan sederhana yang berfokus pada kemudahan dalam penggunaan. Kode Python sendiri dirancang untuk mudah dibaca, dipelajari, digunakan ulang, dan dirawat. Selain itu, Python juga mendukung pemrograman basis atau berorientasi objek dan pemrograman fungsional. Python dapat meningkatkan produktivitas dan menghemat waktu bagi para programmer juga. Nah, selain itu, program yang ditulis menggunakan Python dapat dijalankan di hampir semua sistem operasi. Jadi bisa digunakan di Windows, Linux, ataupun Mac gitu ya, Mac OS. Kemudian Python memiliki banyak dukungan library atau pustaka yang dikembangkan oleh pihak ketiga, misalnya library untuk pengembangan website, library untuk aplikasi visual atau GUI, kemudian library untuk permainan komputer, game, dan lain sebagainya. Di Flex itu apa gitu ya. Nah, ini salah satu framework atau contoh-contoh framework yang menggunakan Python gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ini basis desktop, lalu untuk website gitu ya, desktop dan lain sebagainya itu bisa pakai JariPy, Web2Py, Toolbox, Battle, Pyramid, Tornado, Falcon, Flash, dan Django. Nah, biasanya dari sekian banyak framework untuk website gitu ya, itu yang sering dipakai Flash dan Django. Kalau misalnya untuk Android yang menggunakan Python, bahasa pemrograman Python itu bisa menggunakan frameworknya yang namanya Kivy. Nah, ini juga ini untuk desktop gitu ya, GUI. Nah, ini PyKit, lalu Counter, Wix Python, dan GUI, PyGUI, dan lain sebagainya. Jadi semacam kumpulan framework ya ini ya, kumpulan framework yang terdapat dalam Python. Next, Flex adalah kerangka kerja aplikasi web yang bersifat kerangka kerja mikro yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python dan menggunakan dependensi Warship dan Sinsa. Aplikasi yang menggunakan Flex antara lain Pinterest, LinkedIn, dan halaman web di situs Flex itu sendiri. Flex disebut kerangka kerja mikro karena tidak membutuhkan alat-alat tertentu atau library. Pustaka ini maksudnya library ya. Flex mendukung ekstensi yang dapat menambahkan fitur aplikasi seolah-olah mereka diimplementasikan dalam Flex itu sendiri. Ekstensinya ada seperti pemetaan objek relation, validasi form, penanganan unggahan, lalu berbagai teknologi autentifikasi OTP gitu ya, kalau teman-teman tahu OTP,
lalu application abstraksi dari basis data, validasi form, atau komponen lainnya. Nah, sebelumnya teman-teman harus instalasi ini dulu ya, Python dulu. Di sini teman-teman bisa langsung download Python-nya ya. Teman-teman bisa langsung download di sini untuk Python-nya dulu. Nah, ini kita pakai yang terbaru juga boleh. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan lewat Anaconda. Nah, ini ya. Jadi Anaconda bisa lewat sini. Anaconda ini karena OS saya Windows, jadi menggunakan Windows. Kalau teman-teman bisa langsung dengan OS-nya masing-masing ya. Jadi install seperti biasanya, ini di download, kemudian nanti instalasi, langsung teman-teman next gitu ya. Untuk Python yang ini juga sama. Saya merekomendasikan teman-teman menggunakan Anaconda ini karena nanti di sini kita bisa menggunakan yang lainnya gitu ya. Ada Jupyter, ada Spider, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman download di sini ya, download Anaconda, silahkan di-download saja, diklik. Kebetulan saya sudah punya Anaconda-nya. Nah, kalau untuk Anaconda nanti tampilannya teman-teman seperti ini. Nah, jadi ada beberapa macam yang sudah instalan ya. Nah, ini ada. Nah, ini kita bisa menginstal apa aja gitu ya. Dokumen Prom, Jupyter Lab. Nah, ini Jupyter Notebook, lalu Spider dan lain sebagainya. VS Code-nya pun juga bisa di sini ya. Nah, ini RStudio dan lain-lain. Jadi sekalian. Nah, kebetulan RStudio-nya saya tidak menginstal, jadi saya lewati. Lalu setelah itu teman-teman bisa ini ya, melihat flash gitu ya. Nah, oke. Nah, flash di sini ini. Nah, ini ya untuk dokumentasinya flash. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini installasinya bagaimana. Nah, ini ya instalasinya. Kita sebelumnya harus membuat virtual env gitu ya, virtual env-nya. Ini kalau di OS, ini kalau di Windows. Kita download dulu virtual env, bagaimana caranya. Nah, ini ya, saya jelaskan dulu ya. Ini virtual environment atau virtual env adalah tools yang digunakan untuk membuat lingkungan Python virtual yang terisolasi. Jadi seperti ini. Python di dalamnya, ini virtual env-nya yang kotakannya gini ya. Python di dalamnya. Terisolasi artinya tertutup dan tidak bisa diakses dari luar. Jadi kalau misalnya kita dari luar gitu ya, bukan di dalam foldernya virtual env ini, Python tidak bisa dipanggil gitu. Begitupun juga sebaliknya, kalau kita ada di dalam mau memanggil di luar juga tidak bisa dipanggil. Nah, program Python yang berjalan dalam virtual env memiliki modul-modul sendiri dan program dari luar tidak bisa mengaksesnya. Sedangkan program Python yang berjalan tanpa virtual env hanya bisa digunakan atau menggunakan modul-modul global saja yang berada di luar ini. Jadi penting banget untuk teman-teman menginstal virtual env gitu ya. Karena apa, masing-masing aplikasi atau masing-masing aplikasi yang dibuat teman-teman, entah itu website, entah itu desktop, entah itu basis Android gitu ya. Nah, itu memiliki library sendiri-sendiri. Jadi sangat penting sekali membuat virtual env. Karena apa? Nanti kita biar tidak
biar tidak bingung gitu ya. Ini nanti library-nya apa yang dibutuhkan. Jadi khusus ini virtual env-nya kita butuh library apa saja ya, hanya khusus untuk aplikasi tersebut. Jadi istilahnya semacam kamar gitu ya. Kamar ya sudah, ada yang ada di dalam kamarnya itu yang harus kita isi gitu ya. Jadi kamar yang kosong kita isi, kita butuh apa, kita butuh kamar tidur ya kita isi di kamar itu, kita butuh meja belajar misalnya kita isi di dalamnya. Hanya cukup hanya ada di ruangan itu saja. Kalau mau keluar ya kita harus boyongan. Nah, jadi semacam itu. Ini sudah ya. Next, ini ya. Nah, ini alasannya kenapa kita harus menggunakan virtual env. Nah, ini saya butuhnya modul versi 1. Nah, ini butuh modul versi 4. Bugnya banyak. Nah, bingung gitu ya. F1 sama F2 nya bingung. Nah, kalau punya env, kalau kita bikin virtual environment gitu ya, virtual env hanya cukup di lingkupnya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Caranya bagaimana? Nah, ini ya teman-teman, setelah tadi install Anaconda, teman-teman masuk ke command prompt gitu ya, command promptnya tapi yang Anaconda ini ya, Anaconda command prompt, diklik kanan, di run as administrator kalau menggunakan Windows. Kalau menggunakan yang lainnya bisa gitu ya, OS atau Linux disesuaikan masing-masing. Bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan ini gitu ya. Nah, ini dokumentasinya. Oke, saya lanjutkan. Setelah ini butuh koneksi internet yang jelas, teman-teman tinggal ketik pip install virtual env. Nanti akan terdownload semua. Nah, jadi kalau successful ya ada ini, successful install virtual env yang versi berapa. Lanjut next. Nah, untuk meng-create virtual env bagaimana? Nah, teman-teman create virtual env-nya. Jadi create dulu virtual env-nya di folder yang dituju. Jadi yang pertama kalau menggunakan flash kita create virtual env-nya dulu. Jadi ini ya, saya sudah tadi masuk ke Anaconda command prompt, lalu klik kanan run as administrator gitu ya. Jadi di sini Anaconda command prompt, lalu kita klik kanan run as administrator, nanti akan muncul seperti ini tampilan. Kemudian saya pindahkan, nah di paste datanya D, kemudian saya bikin sebuah folder mkdir belajar gitu ya. Saya bikin sebuah folder namanya belajar, kemudian saya arahkan ke folder belajar itu gitu ya. Di dalamnya folder belajar saya bikin sebuah virtual env dengan nama myenv. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini belajar ada myenv. Nah, oke. Sampai di situ dulu. Setelah itu saya buka Visual Studio. Nah, kebetulan editor saya menggunakan Visual Studio ya. Nih ya, kebetulan editor saya menggunakan Visual Studio. Nah, dari sini saya tinggal drag saja ke sini. Sudah. Setelah teman-teman masuk di sini ya, di Visual Studio Code-nya kita buat sebuah file. Kita kasih nama my app gitu ya, myapp.py. Nah, di sini ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code sini, nah teman-teman harus memastikan ini ya, runningnya di dalam env-nya. Jadi di dalam
administratornya ya. Jadi administratornya nanti running di dalam environment kita. Cara tesnya ini. Nah, ini berarti sudah aktif ya. Ini sudah di environment kita masing-masing gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita membuat aplikasi Hello World ya, atau menampilkan sebuah Hello World di dalam script kita ini. Nah, setelah masuk ke terminal, di sini kita langsung menginstalkan library gitu ya. Library-nya library flash dengan cara ketik pip install flash. Lalu kita enter. Jadi flash ini kita install di dalamnya MyEnv. Jadi di dalamnya MyEnv kita. Gitu ya. Nah, ini karena kita menggunakan internet, harus aktif, harus connect ke internet ya teman-teman. Next, ini sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya proses kita yaitu coding gitu ya. Nah, kita bikin aplikasi Hello World ya. Kita ketikkan from flash, modulnya flash gitu ya. Flash ini yang kecil, lalu importnya from flash yang besar. Ini besar ya. Kemudian setelah itu kita bikin inisialisasi. App sama dengan flash. Nah, ini ya teman-teman, dalam kurung space 2 kali gitu ya. Name main underscore gitu ya, underscore 2 kali. Kemudian next. Nah, inisialisasi ini kita bikin rootnya app.root dalam kurung. Nah, ini kita bikin petik ini ya, slash, kita kosongin aja, atau gini saya bikin dengan nama index gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita definisikan def. Nama fungsinya apa? Misal kalau indeks itu biasanya kan di home. Nah, argumennya kita kosongin. Kemudian enter. Kalau ada inisialisasi ini ya, nah kita harus mengembalikan sebuah return. Returnnya apa? Nah, halo, ini flash. Setelah ini yang kita lakukan yaitu kita jalankan dengan menggunakan if. Kondisinya minim sama dengan main app.run. Lalu kita aktifkan debuggingnya, karena ini flash sistemnya kita tidak bisa menjalankan atau kita tidak bisa merefresh secara otomatis. Nah, makanya fitur debugnya kita aktifkan sama dengan true. Nah, oke, setelah itu kita save ya. Nah, setelah seperti ini kita akan menjalankan aplikasi kita ya, dan kita buka lagi terminal kita gitu ya. Nah, kita buka terminal kita. Nah, ini kita lanjutkan di sini saja.
kemudian kita jalankan, kita ketikkan Python sama dengan my app. Nah ini dia nama aplikasi kita ya, myapp.py. Kita running. Nah ini ya, nah aplikasi kita itu running di port 127.0.0.1 di port 5000 nya ya. Kita copy, nah, kemudian kita masuk ke sini tadi. Nah, kita jalankan di sini ya, kita paste saja, akan terbuka. Oh iya, jangan lupa tadi kita nulisnya slash-nya index gitu ya. Jadi kita kasih slash index. Nah, setelah kita jalankan akan muncul seperti ini gitu ya. Jadi setelah kita mengetikkan index tadi akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan sederhana ya. Nah, kalau teman-teman ingin menghapus ya, istilahnya ya, menghapus indeksnya, teman-teman bisa hapus seperti ini. Kita save lagi. Nah ini akan running secara otomatis. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita balik ke Chrome-nya gitu ya. Kita enter lagi, karena ada indeksnya maka not found, nggak ketemu. Kalau kita hapus, nah ini akan udah betul lagi ya, akan tampil kembali ya. Nah untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang templating. Sekian video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.